Mudah-mudahan Pak Prabowo ini segera terbangun gitu ya dari tidurnya ya. Hidup Jokowi ya kan. Pak Prabowo itu bagian ya, bagian dari rezim laknatullah, bagian dari geng Solo. Pak Prabowo itu bisa kalau mendengarkan setiap pidatonya. Sampai detik ini saya belum melihat itu, walaupun mungkin ya mudah-mudahan sih harapannya mungkin sudah di balik layar ya, dengan ditangkapnya si Noel, dengan diperiksanya si Yakut, dengan diperiksanya si Nadim ya kan, dan tidak tahu nih besok siapa lagi. Wallahu a'lam bishawab. Memang demo yang kemarin tuh apa, bubarkan DPR atau apa ya, monggo lah DPR bubar ya, saya juga setuju kan sekarang juga apa fungsinya. Beban negara itu bukan guru ya, tapi anggota DPR itu. Beban negara itu bukan rakyat ya, tapi anggota DPR itu. Tapi hanya narasi sekelas rektor, hanya ngomong saja, seperti cerita saja ya, seperti halu. Harusnya sekelas profesor itu sekali ngomong bikin gebrakan gitu ya, mematahkan semua argumen. Sekali ngomong di akun resmi ya cuman narasi tanpa menunjukkan bukti. Bahkan mantan-mantan purnawirawan sudah ngomong, sudah wanti-wanti ya, bahkan sudah bikin petisi, ayo Pak Prabowo. Karena kalau dilihat, didengarkan dari omongannya sampai ini kan kejar mati koruptor sampai ke Antartika gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mohon maaf agak terlambat ya, dari kemarin sibuk ngurusin masjid ya. Saya tidak tahu harus mengomentari dari sisi mana ya masalah demo yang kemarin itu teman-teman ya. Ini banyak sekali yang mana video demonya Gus Nur. Saya tidak tahu teman-teman, saya melihat Indonesia ini sekarang ikut bingung ya, ikut nggak ngerti, jadi mungkin ikut bodoh juga ya. Apa Gus Nur motivasi demo kemarin? Yang satu bilang hadir, yang satu bilang tidak hadir, jangan hadir, yang satu begini, yang satu begitu, yang satu begitu, yang satu begini. Bagaimana demo yang kemarin itu? Wallahu a'lam bishawab, saudaraku ya. Tapi ada kejadian menarik kemarin itu di saat demo berlangsung itu. Di saat demo berlangsung di tempat lain ternyata Presiden Prabowo memberikan penghargaan ya kepada beberapa orang bintang Mahaputra Utama. Jadi di saat kemarin mahasiswa atau rakyat atau apa itu siapa yang demo kemarin berjibaku dengan polisi ya, disemprot air water cannon itu, ternyata di tempat lain ada orang-orang yang mendapatkan penghargaan bintang Mahaputra Utama. Salah satunya ini kalau saya sebut ya, yaitu Pak Teddy ya, terus kemudian Hashim Jojo Hadikusumo, Agus Harimurti Yudhoyono, Sugiono Menteri Luar Negeri, Abdul Mu'ti Mendikdasmen, lalu ada Fadlizon, Andi Syamsuddin Arsyad, Meutia Hafid, Peri Warjio, Haidar Nasir, Christine Hakim, Muhammad Yusuf Ateh, Ivan Yustiavandana, Dadan Hindayana, plus puluhan tokoh-tokoh yang lain. Nah ini saja sih sebenarnya yang mungkin saya bisa masuk lewat sini ya. Nah ini loh teman-teman ya, apa ini ketidakpekaan ya pemerintah atau bagaimana, wallahu a'lam bishawab. Persoalan-persoalan teknis seperti ini ya kadang-kadang ya, paradoks seperti ini, distrust seperti ini, atau jarak-jarak kesenjangan seperti ini yang kadang-kadang setiap hari terjadi di Indonesia ini ya kan. Di luar gedung DPR rakyat berdemo, di tempat yang lain ada orang yang dikasih penghargaan, lalu biasanya disusul dengan pesta kecil-kecilan dengan joget-joget begitu. Nah jadi saya bingung mau ngomong bagaimana ini, tapi intinya mudah-mudahan Pak Prabowo ini segera terbangun gitu ya dari tidurnya ya. Saya kalau dengan Pak Prabowo ini
ya ya benci ya sayang mungkin ya, benci tapi sayang mungkin ya. Benci karena dia juga bagian dari rezim laknatullah 10 tahun yang lalu, ya kan. Semua ketua-ketua partai itu Indonesia ini dalam kondisi yang kritis kronis seperti detik ini, ya kan. Salah paham setiap hari, chaos-chaos kecil setiap hari, konflik-konflik kecil setiap hari muncul di dunia nyata, di dunia medsos kan. Nah, tapi rusaknya Indonesia ini kan benar-benar parahnya kan di rezim laknatullah itu. Nah, Pak Prabowo ini bagian dari rezim itu. Ya, hidup Jokowi, ya kan. Pak Prabowo itu bagian ya, bagian dari rezim laknatullah, bagian dari geng Solo. Dan sekarang orang-orang geng Solo itu kan masih bercokol ya, menjadi kabinetnya Pak Prabowo. Nah, itu yang membuat saya benci itu. Benci ya, dengan Pak Prabowo ini saya benci ya. Tapi juga sayang gitu. Sayangnya itu gini loh. Sebenarnya Pak Prabowo itu bisa menyelesaikan semua masalah. Kan kesempatan sekarang ini. 2 kali nyalon, 2 kali nggak jadi dengan berbagai macam dinamikanya. Nah, sekarang sudah jadi nunggu apa lagi? Nah, ini sayang Pak Prabowo itu bisa kalau mendengarkan setiap pidatonya, kalau mendengarkan setiap omongannya ya, setiap pidato, setiap omongannya, setiap orasinya itu kalau diaplikasikan omongannya itu selesai, bersih Indonesia ini. Nggak ada lagi pencaplokan pulau, nggak ada lagi pemagaran laut, nggak ada lagi tambang-tambang ilegal itu ya, nggak ada lagi apa, nggak ada lagi, ya pokoknya nggak ada lagi chaos-chaos seperti ini, ya kan terbukti coba, itu kan menteri-menteri peninggalan masa lalu itu bikin gaduh terus setiap hari. Jadi saya benci ya dengan Pak Prabowo itu karena dia bagian dari rezim Jokowi 10 tahun yang lalu. Tapi saya juga sayang dalam arti saja nih Pak Prabowo bisa menyelesaikan seluruh konflik di negeri ini. Nah, tapi sampai detik ini saya belum melihat itu. Walaupun mungkin ya mudah-mudahan sih harapannya mungkin sudah di balik layar ya. Dengan ditangkapnya si Noel, dengan diperiksanya si Yakut, dengan diperiksanya si Nadim, ya kan, dan tidak tahu nih besok siapa lagi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, karena enggak ini terus ya demo pati, yang di demo bupati-pati itu ya ternyata ya orang geng Solo juga, Sadewo itu. Iya. Subhanallah. Saya nggak ngerti mau masuk dari mana mengomentari demo yang kemarin itu, tapi ya intinya doa yang terbaik lah dari saya. Indonesia ini selama sekarang ini presidennya Pak Prabowo, intinya itu. Jadi mau bagaimanapun, sebesar apapun dosa masa lalunya Pak Prabowo ini, ya sudah, saat ini presidennya Pak Prabowo. Ya mau nggak mau harapan terakhir memang ada di Pak Prabowo. Jadi mudah-mudahan Pak Prabowo, kan ada banyak video nih yang memberikan usulan, masukan kepada Pak Prabowo nih ya, baik mungkin dari orang-orang dekatnya, sesama kabinetnya, politikusnya, tapi kan mudah-mudahan Pak Prabowo juga mendengarkan suara-suara rakyat yang podcast yang rakyat jelata seperti saya ini di TikTok kan juga banyak orang yang ngasih omongan, yang marah, yang kecewa dengan Pak Prabowo. Nah, mudah-mudahan Pak Prabowo juga mau mengambil video-video kami yang dari rakyat ini, tidak selalu mengambil omongan dari orang-orang dekatnya. Kalau orang-orang dekatnya ya baik terus kan. Sekali-sekali dengarkannya dari rakyat kecil seperti kami ini, yang langsung merasakan denyut nadi, merasakan detak jantung ya, Ibu Pertiwi ya, rakyat Indonesia secara realitanya begitu. Gitu saudaraku ya. Jadi kalau memang demo yang kemarin itu bubarkan DPR atau apa ya, monggo lah, DPR bubar ya, saya juga setuju kan. Dan sekarang juga apa fungsinya? Jadi beban negara saja. Beban negara itu bukan guru ya, tapi anggota DPR itu. Beban negara itu bukan rakyat ya, tapi anggota DPR itu. Ini ada lagi rektor Ibu Ova, tidak tahu tiba-tiba klarifikasi ijazah palsu, ijazahnya asli, tapi hanya narasi sekelas rektor, hanya ngomong saja, seperti cerita saja ya, seperti halu. Harusnya sekelas profesor itu
sekali ngomong bikin gebrakan gitu ya, mematahkan semua argumen. Sekali ngomong di akun resmi ya cuman narasi tanpa menunjukkan bukti dan seterusnya. Oke, jadi gini ya, saya closing statement aja. Jadi hitam putihnya negeri ini, hitam putihnya negara Indonesia ini sekarang ada di tangan Pak Prabowo. Ya, saya begini juga pernah 2019 ganti presiden. Di saat itu saya berada di barisan Pak Prabowo ini ya. Saya pernah ke rumahnya Anda Pak Prabowo ya. Jauh-jauh dari Padang waktu itu. Saya ditelepon Bunda Nino Warisman. Kesini Gus, merapat, ngumpul sama tokoh-tokoh. Saya datang ke rumahnya Pak Prabowo. Saya batalkan satu jadwal dakwah di sana. Nah, jadi begini-begini nih, saya pernah ya berada di barisan militannya Pak Prabowo. Nah, karena waktu itu di mata saya rezim laknatullah itu harus dilengserkan, harus disingkirkan. Maka 2019 ganti presiden gitu kan. Dan saya nggak dapat duit ya, justru saya curahkan, saya korban banyak itu, tenaga, pikiran, waktu, uang, saya korban banyak. Nah, ternyata Pak Prabowo dicurangi gitu kan, kalah waktu itu, nggak apa-apa ya kan, kita lupakan itu. Ketika Pak Prabowo bertarung bersama Jokowi, saya milih Anda, saya di barisan Anda. 2019 ganti presiden, wajib waktu itu. Lalu ketika Anda bertarung dengan Pak Anies Baswedan, nah saya tidak di barisan Anda lagi sudah ya, saya tidak milih Anda. Karena di mata saya Pak Prabowo ya memang sudah bagian dari rezim yang lalu, yang laknatullah itu. Bagaimana mungkin gitu kan. Nah, saya memilih Pak Anies Baswedan. Nah, ternyata Pak Anies Baswedan kalah atau dikalahkan atau dicurangi, terserah. Nah, sekarang Anda presidennya Pak Prabowo, presidennya Anda. Jadi saya coba lupakan semua masa lalu itu, percuma ya kan, lupakan masa lalu, sekarang pikir masa depannya. Ini loh, sekarang Anda presidennya Pak Prabowo. Ayo, jangan nunggu, aduh saya ini, Anda presidennya pokoknya, mau dijadikan hitam putih, merah, hijau, kuning, kelabu, negeri ini ada di tangannya Anda sekarang ini. Dan sudah sering kita sampaikan, bukan hanya saya saja, semua sudah sering ngomong Pak Prabowo, bahkan mantan-mantan purnawirawan sudah ngomong, sudah wanti-wanti ya, bahkan sudah bikin petisi, ayo Pak Prabowo makzulkan Gibran, Pak Prabowo bersihkan dirimu dari dosa-dosa bayangan masa lalu rezim laknatullah ya, geng Solo. Kan banyak orang yang sudah ngasih masukan seperti ini ya, walaupun mungkin Bapak Prabowo sudah melakukan itu, tapi ya wallahualam bisawab, belum puas mungkin ya, kalau boleh disebut, saya belum puas gitu loh. Karena kalau didengarkan dari omongannya sampai ini kan, kejar mati koruptor sampai ke Antartika gitu kan. Nah, itu aplikasikan semua gitu loh, gantung koruptor itu. Nah, ada koruptor yang baru ditangkap ini kan, kalau dilihat jejak digitalnya kan, wah, hukum mati koruptor, hukum mati koruptor. Ya mudah-mudahan itu jadi afirmasi omongannya kan, ya, mudah-mudahan dihukum mati bener itu satu orang koruptor itu yang kemarin baru ditangkap itu. Pun Pak Prabowo ya, Pak Prabowo intinya sekarang Anda presidennya. Saya lupakan semua masa lalu Anda presidennya sekarang. Jadi saya nuntut ya kepada Anda ini, cepat selesaikan seluruh konflik-konflik kecil di negeri ini. Kembalikan seperti dulu, ulama rukun, ulama bersatu, rakyat rukun, rakyat bersatu, rakyat gak bingung cari kerja, rakyat sejahtera ya. Jadi kembalikan ini, angin, udara, laut, hutan, kekayaan bumi, kekayaan angin, kekayaan hutan, itu semuanya dikelola yang baik untuk kesejahteraan rakyatnya. Jadi mulai sekarang pikirkan kesejahteraan rakyat, jangan pikirkan majek rakyat. Dibalik Pak Prabowo ya, pikirkan kesejahteraan rakyat, bagaimana cara mesejahterakan rakyat, bagaimana cara memakmurkan rakyat, bagaimana cara membahagiakan rakyat. Rakyat bahagia, rakyat sejahtera, rakyat makmur, murmur. Nah itu di konsepnya dibalik. Jadi jangan bagaimana cara cari duit, bagaimana cara nutup defisit, bagaimana cara maceki rakyat, bagaimana cara nyekik rakyat. Jangan, konsepnya dibalik. Janji-janji kampanye itu mana? Fokus ke sana.
fokus janji kampanyenya itu dibuktikan. Jadi tidak fokus maceki rakyat. Kalau memang Indonesia, kalau memang negara butuh duit, harus bayar bunga 400 triliun, harus bayar utang, harus defisit ini, nutup defisit ini, harus begini-begini. Ya sudah, itu risiko negara. Karena itu memang keserakahan kalian kan gitu ya. Jadi jangan terus rakyat yang dibebani, rakyat terus jangan bikin kebijakan-kebijakan yang bikin gejolak di masyarakat. Anda paham bahasa ini? Bahasa ini sangat sederhana. Fokus buktikan kampanye-kampanye, janji-janji kampanyenya. Fokus sejahterakan rakyat. Jangan fokus sibuk bikin undang-undang yang bisa menyengsarakan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.